Untuk melihat bagaimana pemantauan hilal dari beberapa lokasi, kami ajak Anda bergabung bersama dengan rekan kami. Ada Devi Syafira dari Jakarta dan Belinda Firda dari Gresik, Jawa Timur. Ke rekan Devi terlebih dahulu. Devi, bagaimanakah hasil pantauan hilal di Jakarta hingga sore ini? Ya, Zilvia, sampai dengan saat ini di Masjid Kiai Haji Hashim Asy'ari Cengkareng, Jakarta Barat masih dilakukan persiapan untuk Rukyatul Hilal ataupun pemantauan hilal, karena Rukyatul Hilal ini baru akan dimulai nanti pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat. Nah, kalau dari data sementara dari Lembaga Falakiyah, untuk ketinggian hilal ini masih di bawah kriteria Mabims atau dengan ketinggian 1,4 derajat dan sudut elongasi 6,7 derajat. Artinya ini masih belum memenuhi kriteria Mabims, yakni 3 derajat dengan sudut elongasi 6,4 derajat. Namun untuk lebih lengkapnya kita akan langsung bertanya kepada Ketua Lembaga Falakiyah PWNU Jakarta, Kiai Haji Abdul Holik. Selamat sore Pak Holik. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Holik, kalau kita lihat data sementara dari Lembaga Falakiyah ini belum memenuhi kriteria Mabims ya Pak ya, masih di bawah. Nah, ini seperti apa Pak? Nanti kira-kira apakah sudah masuk ke kriteria atau seperti apa? Untuk perhitungan data hisab yang ada di Jakarta, itu ketinggian hilalnya itu 1,4 derajat. Artinya masih jauh dari ketentuan Mabims. Ketentuan IRNU, Imkanur Ru'yah Nahdlatul Ulama, itu menetapkan 3 derajat. Namun elongasinya itu sudah memenuhi syarat karena sudah nyampe 6,7 derajat. Ini berbalik dengan ketika kasus awal Ramadan yang lalu. Awal Ramadan ketinggiannya sudah dapat, tapi elongasinya nggak dapat. Namun demikian, kami tetap berikhtiar observasi di lapangan atau Ru'yatul Hilal. Pertama, memang sedikit pesimis hilal untuk bisa terlihat dengan kondisi 1,4 derajat, jauh di bawah Inkan. Yang kedua juga faktor oleh cuaca. Entah bagaimana kondisi awan ketika tenggelamnya matahari, munculnya hilal, apakah kondisi alam ketika itu cerah, mendung, atau tertutup oleh kabut. Kita tetap berikhtiar, insya Allah. Nah, kalau kita melihat dari titik wilayah Rukyatul Hilal di Indonesia ini, Aceh sudah memenuhi kriteria Mabims. Ini apakah bisa menjadi acuan Pak untuk 1 Zulhijjah malam hari nanti? Dari seluruh Indonesia saja kita melihat ada 114 titik di seluruh Indonesia. Artinya ada 1 titik saja yang melihat, maka sudah mewakili. Dengan catatan ya mau disumpah gitu. Untuk perhitungan data hisab dari Papua sampai Jakarta sampai ke Sumatera, Medan dan lain sebagainya, itu belum memenuhi kriteria. Kita masih optimis. Di ujung barat, di Aceh, itu sudah memenuhi kriteria, sudah di atas 3 derajat. Artinya 3 derajat lebih. Artinya kalau seandainya di Aceh terlihat, maka ba'da maghrib nanti masuk tanggal 1 Zulhijjah. Tapi kalau ternyata Aceh yang menjadi satu-satunya harapan karena yang sudah memenuhi kriteria, ternyata nggak melihat juga, maka fastaqilu salasina yauman, Zulqa'dahnya digenapkan menjadi 30 hari, berarti 1 Zulhijjahnya bukan mulai nanti malam, besok malam Kamis. Kalau tidak terlihat hilal. Kalau tidak terlihat hilalnya. Berarti kalau misalnya malam hari ini sudah masuk Zulhijjah begitu ya, sudah terlihat hilalnya, untuk Idul Adha nanti akan masuk di tanggal 6 begitu ya Pak ya? Kalau hari ini hilal terlihat maghrib, ba'da maghrib berarti sudah tanggal 1 Zulhijjah. Masuk tanggal 1 Zulhijjah berarti Idul Adhanya 10 Zulhijjahnya itu bertepatan dengan tanggal 6 Juni, tepatnya hari Jumat. Tapi kalau seandainya sore ini hilal dari 114 titik itu tidak ada satupun yang melihat, maka dilengkapi, maka 10 Zulhijjahnya adalah hari Sabtu. Jadi ada kemungkinan berbeda nih. Saudara kita yang ada yang sudah menetapkan tanggal 6 hari Jumat. Kami masih menunggu bagaimana kondisi hilal terlihat atau tidak. Mungkin bisa bersama pada hari Jumat, mungkin ada yang berbeda, ada yang Jumat, ada yang Sabtu. Kapanpun lebarannya
persatuan dan kebersamaan tetap kita jaga. Jadi kita tetap menunggu nanti hasil dari pemerintah ya Pak ya? Tetap menunggu keputusan pemerintah, karena pemerintah juga sedang menunggu laporan dari 114 titik itu. Tapi satu yang sudah masuk ke kriteria ini juga bisa menjadi acuan ya Pak? Menjadi acuan, dan satu-satunya wilayah yang memenuhi kriteria cuma Aceh. Iya. Terima kasih. Terima kasih Pak Torik sama-sama. atas waktunya. Ya Zilvia, itu tadi wawancara kami bersama dengan Ketua Lembaga Falakiyah PWNU Jakarta, Abdul Halik. Dan memang untuk saat ini di 114 titik Rukyatul Hilal hanya Aceh saja yang sudah memenuhi kriteria Mabims atau Menteri Agama dari Malaysia, Indonesia, Brunei, dan juga Singapura. Artinya sudah memenuhi minimal dengan 3 derajat dan juga sudut elongasi 6,4 derajat. Namun kalau untuk di wilayah Jakarta, Rukyatul Hilal nanti masih akan dimulai pada pukul 17.45 waktu Indonesia Barat, dan kita lihat apakah untuk wilayah Jakarta ini nanti akan sudah memasuki kriteria Mabims ataupun tidak, dan nanti hasilnya tetap kita tunggu dari pemerintah. Sementara demikian Zilvia yang dapat kami sampaikan dari Masjid Kiai Haji Hasyim Hasyari. Kembali ke Anda di studio. Baik, dari Devi Syafira kita beralih ke Belida. Bagaimana dengan Surabaya? Belida, apakah hilal sudah terlihat dari pantauan sore ini? Zilvia dan pemirsa, selamat sore. Saat ini pemantauan hilal atau Rukyatul Hilal di Bukit Condro Dipo Gresik masih dilakukan, dan nanti untuk hilal akan tampak ketika matahari terbit sekitar pukul 17.28 atau 17.29 waktu Indonesia Barat. Dan memang kalau kita mengikuti sejak sore tadi, Silvia dan juga pemirsa, berbagai persiapan sudah dilakukan, mulai dari pemasangan alat, kemudian proses kalibrasi, dan juga kita langsung bertanya untuk bagaimana persiapan yang sudah dilakukan di Bukit Condro Dipo. Sudah bersama saya ada Pak Muhyiddin selaku Ketua Lembaga Falakiyah NU Kabupaten Gresik. Sejauh ini persiapan seperti apa Pak Muhyiddin? Persiapannya sudah mulai pelaksanaan ru'yat ya. Jadi tadi mulai dari siang sampai saat ini kita semua sudah mulai fokus ke ufuk barat, karena memang tinggal beberapa menit lagi matahari akan tenggelam, sehingga semua peralatan sejak tadi sudah mengikuti. Jadi ini matahari masih terlihat ya, karena memang cuaca untuk hari ini, sore ini lebih baik daripada kemarin. Itu sempat hujan, sempat mendung. Ini semuanya sudah siap semua, dari peralatan mulai dari tradisional, manual ya, sampai ke semi, ke otomatis. Semuanya sudah diarahkan ke ufuk barat gitu. Kalau dari perhitungan hisab sendiri, kemudian nanti akan didasarkan sebagai Rukyatul Hilal seperti apa di sini? Untuk perhitungannya secara data hisab yang kita miliki dari beberapa metode yang kita gunakan ya, itu tinggi hilal itu adalah sekitar 40-an menit. Jadi masih 0 derajat 40-an menit sampai 1 derajat 20-an menit gitu. Jadi memang untuk imkanur ru'yat atau kriteria Mabim untuk markas Condro Dipo ini masih belum memenuhi gitu. Tapi apapun yang kita lakukan pada sore hari ini akan kita laporkan ke PBNU maupun ke Kementerian Agama sebagai bahan untuk sidang isbat pada sore hari ini. Pak Muhyiddin, Zilvia dan pemirsa, kita masih menantikan bagaimana proses Rukyatul Hilal yang akan dilangsungkan sekitar 19 atau 20 menit lagi, dan kita melihat ini saat ini seluruh petugas Rukyatul Hilal sudah bersiap di alatnya masing-masing karena matahari di ufuk barat sudah mulai terbit. Dan memang kalau kita mengikuti sore tadi sempat mendung, namun ketika proses Rukyatul Hilal pada sore hari ini sudah mulai cerah dan matahari bisa kita lihat bersama. Dimana kalau kita mengikuti bahwa proses Rukyatul Hilal hari ini dilakukan untuk penentuan 1 Zulhijjah. Kalau memang hilal ini terlihat, maka 1 Zulhijjah akan jatuh pada esok hari ya, dan nanti untuk hari raya pada Jumat 6 Juni mendatang. Dan kalau memang tidak terlihat, ini akan diputuskan bahwa 1 Zulhijjah pada hari Kamis 29 Mei, sementara untuk hari raya Idul Adha 2025 pada Sabtu Juni. Apapun hasilnya, pada sore hari ini nanti akan dikirimkan secara langsung secara sistem untuk kemudian dijadikan pertimbangan pada sidang isbat malam nanti. Sementara demikian, kembali ke studio, Zilvia. Belinda Frida, dan sebelumnya ada Devi Syafira. Terima kasih atas laporan Anda rekan-rekan. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.